salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat Kupang Baru di mana saja berada. Tanpa terasa hari ini 27 Juli 2021. Oleh karena anugerah Tuhan, kita sudah masuk pada usia yang ke-10. Ini perjalanan yang tidak mudah untuk kita. Ya. Di ulang tahun yang ke-10 ini, tidak ada kata yang terindah, yang terbaik, yang bisa saya ucapkan. Cuma satu, terima kasih Tuhan. Terima kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus karena dalam perjalanan kehidupan kita selalu dapati Tuhan Yesus terlalu baik. Ya. Bapak Ibu, di momentum yang berbahagia ini, saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada para leader, para pekerja, para volunteer, dan seluruh jemaat GBI Kupang Baru yang sudah bersama-sama dengan kami ada dalam komunitas ini. Suka dan duka sudah kami lewati bersama. Ya. Kita akan terus berjalan bersama-sama, terutama di musim pandemik ini. Saya ingat waktu kita mulai membangun gereja ini, kita punya moto, alih rasa, beta rasa. Dan ini kalau kita mau mewujudkan ini dalam setiap kehidupan kita harus punya budaya saling, ya, saling mengasihi, saling mengingatkan, ya, saling mempedulikan satu dengan yang lain, saling berbagi, saling memberi, dan kita akan masuk dalam suatu kehidupan yang berkenan pada Tuhan, kehidupan yang berbahagia. Di momentum yang berbahagia ini saya cuma mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 Gereja Betel Indonesia Kupang Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, kembali lagi bersama saya Keket dalam Berita Kupang Baru minggu ini. Gembala dan seluruh pengerja GBI Kupang Baru mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir bersama kami kembali di minggu-minggu selanjutnya. KOM 100 akan diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.45 sore melalui aplikasi Zoom. Setiap peserta KOM 100 wajib untuk hadir mengikuti kelas tersebut. Ibadah Community of Love atau KUL akan diadakan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus jam 7 malam di masing-masing KUL melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum tergabung dalam KUL, harap segera menghubungi Sekretariat Gereja. Bagi ibu-ibu yang telah terdaftar dalam pemuritan WBI, kelas akan diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Gembala dan seluruh pengerja GBI Kupang Baru mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menemui hari ulang tahunnya di minggu ini. Sukses, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu yang menemui hari ulang tahun pernikahannya dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak, Ibu sekalian. Demikian Berita Kupang Baru minggu ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk terus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pagi Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GBI Kupang Baru dimanapun Anda berada, dan Bapak Ibu yang menyaksikan sama-sama ibadah pada pagi hari ini. Kita memasuki bulan yang baru, di hari yang baru, itu semua karena kekuatan Tuhan. Dan bertepatan tanggal 27 Juli kemarin, GBI Kupang Baru genap berusia 10 tahun. Karena itu mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita mau merayakan kasih anugerah Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur kepadamu Bapa, buat 10 tahun bersama-sama dengan Tuhan. Firman-Mu berkata, alam maut tidak akan menguasai gereja-Mu, dan karena itu kami pegang itu Tuhan. Di masa pandemi ini kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami hanya mau naikkan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari yang mau menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Mari kita mau naikkan skala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama katakan Allah puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Engkau Bapa yang setia. Kami tidak pernah mendapati Engkau Tuhan tidak pernah menyertai kami. Engkau selalu setia menyertai kami dalam setiap musim hidup kami. Bahkan dalam 10 tahun gerejamu ini Tuhan, melewati tantangan, melewati badai, Engkau ada dan membuktikan bahwa Engkau hidup dan berkuasa. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Syiaralaba syikiralaba moriaralaba syendere. Hiaralaba syendemo. Kami mau bersyukur. Kami datang Tuhan, menaikkan pujian kami. Kau Allah yang setia. Mari naikkan pujian dan syukurmu kepada Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu yang terbaik untuk Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Sama-sama naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan yang kau berikan Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah kau biarkan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, pernah kau biarkan ku kasih-Mu Tuhan. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Dengan iman katakan,
Kami percayai Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, bersamamu. Tak pernah kami ragukan kasih-Mu, ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati semua, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Lebih lagi jemaat Tuhan dengan iman katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Amin, amin Tuhan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih Tuhan di minggu pagi ini, anugerah besar yang Kau berikan untuk kami semua, terutama Jemaat Kupang Baru di pagi ini Tuhan. Kau bisa satukan kami semua lewat ibadah online ini Tuhan. Kami tahu ini karena anugerah-Mu, ini karena campur tangan Tuhan. Karena Allah turut bekerja bersama-sama dengan kami. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biar jadi menurut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan di mana saja berada, Jemaat Kupang Baru. Pagi ini saya sangat berbahagia bisa melihat saudara secara langsung ya. Ada Pak Guyup, shalom Pak Guyup di rumah, lengkap ada saudara-saudara, ada Nur, semua selamat pagi, shalom, satu demi satu, saya bisa lihat di layar kaca ini sangat luar biasa, ya. Terlepas dari tidak bisa, saat-saat ini kita tidak bisa langsung, tapi pagi ini saya merasa kita bisa langsung ada dalam ibadah bersama Tuhan. Terima kasih ya.
Salam sejahtera buat kita semua, dan pagi ini saya mau berbagi untuk kita semua di ulang tahun yang ke-10 daripada gereja kita, gereja yang diberkati Tuhan, yang Tuhan turut bekerja dalam gereja kita ini. Nah, pagi ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan bagaimana supaya kita bisa memahami pikiran Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa memahami Tuhan. Ini yang penting ya. Di ulang tahun yang ke-10 ini kita tahu bahwa ini semua karena campur tangan Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam gereja kita sehingga kita bisa sampai di ulang tahun yang ke-10 ini. Kita sama-sama lihat langsung Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayat 28 dikatakan gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Kita tahu sekarang, ya, berarti ada pernah dulu-dulu kita tidak tahu, tapi sekarang kita tahu. Ya. Itulah kita harus memahami betul-betul cara Allah bekerja. Allah turut bekerja, kalau Allah turut bekerja berarti kita harus bekerja. Kalau kita tidak bekerja, bagaimana Allah bisa turut bekerja bersama-sama kita? Dan Bapak Ibu, ini hal yang sangat luar biasa. Kalau kita sudah bekerja dan Dia turut bekerja, bukan dalam satu hal atau dua hal, tapi dalam segala hal Allah turut bekerja untuk kita. Dan itu mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, itu. Di ulang tahun yang ke-10 ini, saya bilang ini betul-betul kena anugerah Tuhan. Kita melihat ke belakang. Siapa kita sebenarnya sehingga kita bisa berdiri sampai hari ini? Kalau bukan karena Tuhan, karena Allah turut bekerja. Saudara, di musim pandemik ini, di akhir-akhir zaman ini, Tuhan lagi meminta kita semua harus bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan kita. Berjuang untuk mempertahankan kehidupan kita. Di musim pandemik ini, hal utama yang harus kita bekerja adalah apa? Melaksanakan protokol kesehatan. Dan ini sangat membosankan. Tapi ini kita harus bekerja. Dan sangat membosankan ini. Kalau kita mulai bekerja, percayalah bahwa Allah akan turut bekerja sama-sama kita. Tidak enak pakai masker yang berlapis-lapis. Tidak enak berbicara dengan orang harus jaga jarak. Tidak enak, tidak bisa kontak langsung dengan orang. Kemana-mana semua dalam kehidupan aktivitas kita dibatasi. Mal tutup, gereja tutup, jalan kemana-mana diperiksa, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus mulai bekerja supaya Tuhan ikut bekerja bersama-sama dengan kita. Nah, kita lihat bagaimana kapan intervensi Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Ya, kapan mulainya Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan kita. Kita lihat Wahyu pasal 22 ayatnya yang 13. Wahyu 22 ayat yang ke-13. Allah lagi memperkenalkan dirinya kepada kita. Tuhan bilang gini, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Artinya yang pertama dan yang terkemudian. Dia ada di awal dan dia juga ada di akhir. Karena dia tidak terikat dengan ruang dan waktu. Itu Tuhan kita. Ya. Jadi di sini Tuhan lagi tunjukkan kepada kita bagaimana caranya Tuhan bekerja. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita, kalau Dia bekerja, dia tidak terikat dengan waktu dan ruang. Ya, Dia ada di awal dan Dia ada di akhir. Ya, karena Dia tidak terikat dengan waktu. Kita manusia itu terikat dengan ruang dan waktu. Nah, bagaimana sekarang kita manusia yang terbatas dengan ruang dan waktu ini kita bisa memahami Tuhan yang tidak terbatas itu. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan bekerja yang tidak terbatas itu. Tuhan kita tidak pernah terlambat dan tidak pernah terburu-buru untuk memulai sesuatu. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah buru-buru memulai sesuatu. Tapi Dia melakukan sesuatu itu selalu indah pada waktunya. Itu Tuhan kita. Dia bilang begini, Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah awal dan akhir. Artinya Tuhan itu bisa melihat di awal kejadian yang akan terjadi di akhir. Itu Tuhan kita. Dan sebaliknya pada waktu yang sama, kejadian yang sudah berada di akhir Dia bisa melihat awalnya itu seperti apa. Itu Tuhan kita.
ya, yang dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Pada saat yang bersamaan dia bisa melakukan, bisa melihat semua. Itu Tuhan ya. Dia bisa melihat hari ini, masa depan itu seperti apa. Dan dia bisa lihat dari masa depan kemarin awalnya tuh seperti apa. Kita lihat Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Segala sesuatu dibuatnya indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak menyelami pikiran yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Ya. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau belum indah, ya, itu belum waktunya. Jangan lari, jangan menyerah, jangan mundur. Ya. Dia akan membuat sesuatu yang terbaik untuk kita. Nah, di sini kita lihat firman Tuhan katakan manusia tidak dapat memahami pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir. Dan yang paling banyak terjadi dari kita adalah kita kalah di awal. Kita terus berontak terhadap Tuhan di awal. Pada waktu Tuhan baru mulai bekerja di awal, kita sudah merontak terhadap dia. Kita sudah marah-marah. Bagaimana kita bisa sampai di akhir? Ya, kita sudah menyalahkan orang, sudah menyalahkan Tuhan. Tapi kalau saudara mau mencoba bertahan, tidak menyerah sampai akhir, meskipun saudara tidak mengerti, baru sampai pada di akhirnya baru saudara akan lihat, oh Tuhan luar biasa. Ya, Tuhanku dahsyat karena dia sudah bekerja dari awal. Tuhan sudah bekerja dari awal. Nah saudara, pada waktu dia menyingkapkan semua rencana-rencananya dalam hidup kita, dan sekali lagi itu indah pada waktunya, pada saat itu baru kita melihat ke belakang, oh Tuhan kita luar biasa, oh Tuhan begitu baik. Kalau kita bisa dengar orang bilang, setiap waktu, all the time, God is good. Saya bilang itu sangat benar dalam hidup saya. Setiap waktu saya di bawah maupun saya di atas, saya selalu bilang Tuhan itu baik. Itulah sebabnya kita harus terus mengucap syukur bagi dia dalam segala hal. Saudara, kalau kita melihat satu kisah dalam Alkitab, ada beberapa kisah sebenarnya. Kalau kita lihat kisah Yusuf, kalau kita lihat kisah Ayub, waktu Tuhan memproses mereka, Tuhan tidak memberitahu dari awal. Tuhan tidak kasih tahu, Yusuf, kamu akan diuji ya. Ayub, kamu akan diuji. Tuhan tidak beritahu. Dari awal Tuhan tidak kasih tahu. Tapi bagaimana mereka berjalan? Ya, bagaimana mereka dengan tidak mengertinya mereka terus berjalan, tidak menyerah, dan pada akhirnya mereka melihat, oh rencana Tuhan sangat luar biasa dalam hidup mereka. Begitu juga dengan Abraham. Bapak Ibu tahu waktu Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, Tuhan cuma bilang, Bram, keluar dari keluargamu, dari kotamu, pergi kemana? Ke tempat yang belum diketahui, belum dikasih tahu. Tapi Abraham bilang apa? Ya Tuhan, setia saja dia melakukan semua perintah Tuhan. Nah kebanyakan dari kita, kalau mendapat perlakuan seperti Yusuf pada waktu dia mendapat mimpi besar dari Tuhan, dia menceritakan, dia bangga lalu dia ceritakan pada saudara-saudaranya. Dia bilang Tuhan memberikan dia mimpi seperti ini. Tapi bagaimana respon saudara-saudaranya terhadap dia? Saudara-saudara memperlakukan dia dengan secara tidak adil, bahkan mereka menjual dia ke Mesir. Ini respon yang tidak baik. Dan kalau kita mengalami hal seperti Yusuf, kita mendapat mimpi yang besar dari Tuhan, lalu kita aplikasikan, bicarakan itu pada saudara-saudara kita, dan diperlakukan secara tidak adil, pasti kita menyalahkan Tuhan. Pasti kita lari dari Tuhan. Tapi kita lihat Yusuf, Bapak Ibu, dia tetap berjalan dalam perjalanan kehidupannya dan dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak ada menyalahkan siapa-siapa. Dan dia menjalani proses Tuhan dimulai dari sumur tua, kemudian ke rumah Potifar, sampai masuk ke dalam penjara tanpa salah. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Bapak Ibu tahu dalam sumur tua, di hadapan dia tembok, di belakang dia tembok. Di kiri dia tembok, di kanan dia tembok. Dia cuma bisa lihat ke atas. Dia cuma bisa berserah pada Tuhan.
Dia tidak bisa melihat, mencari kekuatan dari manusia. Dia cuma bisa berserah pada Tuhan. Tapi luar biasanya begini. Di setiap kesempatan di mana Yusuf berada, Alkitab bilang, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai. Ini sangat luar biasa. Coba kita lihat Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Ya, dan ayat ke-21, saya kutip dua ayat ini. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesenangan bagi kepala penjara. Di mana Yusuf berada, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Bukankah ini semua menjadi kerinduan kita? Supaya kita ada di mana, yang penting ada penyertaan Tuhan. Ya, hingga suatu kali Yusuf mendapat kesempatan untuk menafsirkan mimpi dari raja, dan akhirnya dia diangkat menjadi perdana menteri, menjadi orang kepercayaan raja Mesir waktu itu, dan dia diberikan kuasa atas tanah Mesir. Dan pada saat dia berjumpa, pada akhirnya ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Yusuf masih tahu mereka, Yusuf masih mengenal mereka, tapi mereka sudah tidak mengenal Yusuf lagi. Mereka tidak tahu Yusuf. Dan pada waktu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada mereka, kepada saudara-saudaranya, bahwa aku ini Yusuf yang dulu kalian jual, mereka takut dan gemetar. Mereka takut dan gentar. Tapi Yusuf, Alkitab bilang Yusuf menenangkan mereka. Dia tidak menyalahkan mereka, dia tidak memarahi mereka, dan juga dia tidak menghukum mereka. Tapi dia malah menenangkan mereka. Dia bilang begini, Allah lah yang menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Dan dia katakan itu sampai 2 kali. Dia bilang Allah yang menyuruh aku mendahului kamu ke sini supaya bisa menyediakan makanan untuk bisa bertahan hidup. Ini luar biasa Yusuf, diperlakukan secara tidak adil, tapi waktu dia ketemu, karena dia tahu apa? Waktu dia sampai di belakang, dia lihat ke depan, oh Allah yang turut bekerja, Allah yang punya andil, bukan ke Mesir karena dia dijual, dia tidak melihat itu. Dia lihat dari sisi yang lain, bahwa ini karena Allah yang suruh dia ke sana. Lalu dia bilang sama murid-murid, sama saudara-saudaranya apa? Jangan bersusah hati dan jangan menyesali dirimu. Ya, coba kita lihat sama-sama di Kejadian 45 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Ini bagus sekali ceritanya. Waktu dia ketemu mereka, dia bilang begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dia tahu ini Allah sudah bekerja dari awal. Ayat yang ke-6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Ayat yang ke-7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidup sehingga sebagian besar dari kamu tertolong. Jadi bukan kamu, ayat yang ke-8, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana ini dan sebagai kuasa di seluruh tanah Mesir. Ini luar biasa ya. Dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya, tapi dia tahu bahwa ini Allah punya kerjaan. Ini Allah yang melakukan. Bapak Ibu, makanya Paulus bilang dalam Roma 8 ayat 28 yang tadi saya bilang di pembukaan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, kita tahu Allah turut bekerja. Kalau kita sampai akhir baru kita bisa tahu. Tapi kalau kita sudah menyerah di awal, bagaimana kita bisa melihat pekerjaan yang Tuhan kerjakan untuk kita? Ya. Nah, mengapa baru sekarang baru kita ketahui? Kenapa enggak dari dulu-dulu? Kok dari dulu-dulu tetap salah? Karena pada awal, begitu Tuhan intervensi, kita banyak ngomel. Kita enggak bertahan. Kita marah-marah, kita keluar dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, kita kecewa.
bagaimana kita bisa bertahan. Kita tidak mau tahu dan tidak mau bertahan sampai akhir. Inilah banyak daripada kita hari-hari ini yang tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Karena kita tidak sampai pada akhir. Kita tidak mau berjalan sampai akhir. Kalau kita sudah sampai ini, karena kita tidak memahami cara Tuhan bekerja pada kita. Bapak Ibu, pada waktu badai datang, kita takut, kita bimbang, kita putus pengharapan. Ya, fokus kita berubah, kita lari dari Tuhan. Kita takut, fokus kita cuma takut badai. Ya, pada waktu pandemi COVID-19 ini mulai masuk ke Indonesia, banyak orang panik, orang bingung dan orang takut, semuanya tidak tahu berpegang pada siapa. Ya, kita lihat hamba Tuhan dipanggil pulang. Ya, para dokter, para profesor mati di mana-mana. Kita mau berharap pada siapa? Kita jadi takut, jadi panik. Tapi kalau saudara mau, kita mau belajar sama-sama dari kisah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Di mana kisah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu kita lihat di Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Markus pasal 4 ayat 35. Markus pasal 4, bukan pasal 5 ya. Pasal 4 ayat 35. Bagaimana Tuhan Yesus meredahkan angin ribut. Ya, coba kita lihat dan kita belajar dari sini baik-baik. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu hingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun tunduk padanya. Bapak Ibu, saya mau melihat kita belajar dari kasus ini. Pada waktu badai datang, yang pertama sebelum badai datang, Yesus tidur. Nah ini hati-hati dalam kehidupan kita. Kita punya bahtera keluarga, jangan kita kasih Yesus tidur. Kenapa dia tidur? Ini Alkitab tidak jelaskan. Tapi menurut saya karena tidak ada komunikasi dengan Yesus. Mereka putus komunikasi dengan dia. Biarkan dia sebagai orang asing dalam perahu itu. Nah terkadang kalau dalam hidup kita, di bahtera kehidupan kita, kita ada Yesus tapi kita biarkan dia sebagai orang asing. Hati-hati. Bagaimana kita harus bangun mesbah keluarga. Bagaimana kita harus terus ada komunikasi dengan Yesus terus menerus. Jangan biarkan Yesus tidur dalam bahtera keluarga kita. Yang kedua, ya, mereka masih sempat membangunkan Yesus. Dan waktu Yesus bangun, Yesus menghardik angin dan danau itu. Dia bilang, diam, teduhlah. Dan itu terjadi. Ya dia Tuhan. Yang bikin mujizat dia. Nah terkadang kita mau gaya-gayahan seperti Yesus. Jangan seperti itu. Itu tidak pada tempatnya. Karena Yesus itu Tuhan. Dia pembuat mujizat. Ya. Nah, dilihat daripada kisah ini secara keseluruhan, awalnya fokus kita hanya pada masalah, pada angin ribut. Fokus kita cuma pada badai tufan, fokus kita cuma pada pandemik C-19 ini. Kita fokus cuma pada masalah. Kita tinggalkan Yesus. Nah, pada waktu mereka fokus pada Yesus, mereka takut dan gentar bukan lagi pada masalah, tapi pada Yesus. Semua masalah bisa teratasi. Itulah saya mau bilang untuk kita semua pagi ini. Bahwa arah pandang kita, fokus kita jangan terlepas pada Yesus. Ya, fokus kita harus tetap pada Yesus. Jangan fokus kita pada masalah. Karena apa? Amsal bilang begini, orang yang takut Tuhan
Orang yang hidupnya takut Tuhan, itu merupakan permulaan dari hikmat. Permulaan dari pengetahuan itu adalah hidupnya takut Tuhan. Kalau kita hidup menghargai Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita andalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan pengetahuan dan hikmat. Nah, itu yang kita bisa pakai untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa semua masalah yang datang itu adalah seizin Tuhan, tidak mungkin tidak. Tuhan tahu semuanya, Dia Maha tahu, ya. Jadi ada dalam seizin Tuhan. Jangan lepas fokus dari Tuhan. Saudara, kalau saudara cuma mau takut, saudara cuma mau bingung, saudara cuma mau panik, dan lain sebagainya, saudara tidak pernah akan sampai pada akhir. Dan saudara tidak pernah akan melihat, apalagi menikmati janji-janji Tuhan. Jangan pernah mau keluar dari proses Tuhan. Walaupun sebenarnya engkau belum mengerti apa-apa. Fokus saja pada Yesus. Saudara, pada waktu kita ada di musim pandemik ini, kita hilang fokus. Lari kiri kanan, enggak tahu buat apa, ya. Kalau kita enggak betul-betul fokus pada Tuhan. Karena gereja tidak diizinkan semua, tapi puji Tuhan, kita tidak pernah melepas. Ada doa pagi, ada cool, ada kom, ada tetap jalan seperti biasa walaupun secara online. Kita tetap aktivitas seperti biasa. Kita harus fokus tetap pada Yesus. Saya ingat waktu saya bangun saya bikin kebun, ya, bikin kebun di Bismara. Lalu orang banyak kirim benih bibit ke Bugem. Bibit itu datang, saya lihat kisut, bintik kecil hitam, dibilang bibit pepaya California. Biji mangga yang kisut yang tidak berbentuk dikasih, ini dibilang bibitnya mangga madu. Untuk apa semua ini? Cuma apakah mereka kirim ini ke kita mau kasih kita makan barang seperti ini? Tapi kita tahu sekarang, bukankah di dalam benih yang kisut ini, bibit yang kisut ini, ada pohon pepaya, ada pohon mangga, dan ada buah-buah yang hebat, buah-buah yang lebat. Ya. Awalnya kita tidak tahu apa-apa, tapi nanti pada akhirnya baru kita lihat betapa hebatnya. Itulah cara kerjanya Tuhan. Seringkali di awal kita tidak mengerti, karena bentuk di awal dan bentuk di akhir itu sangat berbeda. Ya. Begitu juga pada waktu kita memulai membangun jemaat ini, Kupang Baru, 10 tahun yang lalu, ya. Tepatnya 27 Juli 2011. Kita nggak tahu apa-apa dan kita mulai dengan 80 orang. Ya, kita ada dalam ruko yang Tuhan sediakan di samping rumah saya. Kita nggak tahu apa-apa, cuma berserah pada Tuhan. Saya cuma bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya doa sama Tuhan waktu awal, saya siap Tuhan. Tapi saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak tahu apa-apa. Kalau Tuhan mau pakai, silakan Tuhan. Tuhan harus, disitulah Roma 8 ayat 28 itu tertancap betul dalam hidup saya. Bahwa Tuhan itu betul bekerja. Kita nggak tahu apa-apa, kita memulai. Tapi dari tahun ke tahun dengan berjalannya waktu, begitu banyak orang-orang hebat yang Tuhan kirim ke gereja ini. Ya. Yang ada di samping saya, ada Pak Thomas, ada Pak Kuyuk, ada Ibu Maya, ada Pak Jerry, ada banyak full time, ada pejabat-pejabat yang Tuhan kirimkan ada dalam gereja ini. Ya. Ada volunteer yang siap membantu kapan saja kalau gereja butuhkan. Ada WPI, ada anak-anak ada anak muda, youth, yang punya talenta yang super, yang luar biasa. Kita ada di media, di ibadah online kali ini. Semua kita tidak pakai orang luar, anak-anak youth kita yang ada. Saya berterima kasih. Saya bilang ini semua karena Tuhan turut bekerja. Bukan karena kita. Bersama Tuhan kita melalui proses kehidupan ini. Ada suka, ada duka. Tapi yang terpenting ada Tuhan di setiap langkah hidup kita. Di ulang tahun yang ke-10 ini, saya cuma mau mengajak kita semua. Ayo mari kita berjalan bersama-sama. Kita jalan di jalan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Dengan fokus kita, arah pandang kita hanya pada Yesus. Ya. Akhirnya saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 Jemaat GBI Kupang Baru
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita di rumah mari bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kita tidak mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu di rumah sambil mempersiapkan roti dan anggur. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap pasti yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk isi hati Tuhan. Engkau sudah memberikan untuk kami pagi ini, supaya kami fokus hanya untuk Tuhan. Dalam kondisi apapun, kita tidak terlepas dari Tuhan. Tidak akan membiarkan Tuhan tidur dalam bahtera hidup rumah tangga kami. Roh Kudus mampukan kami supaya kami bisa memahami cara kerja Tuhan. Kami tahu Tuhan, dari awal Engkau sudah bekerja kalau kami mau bekerja. Dari awal Engkau sudah mengarahkan kami. Karena rancangan-rancangan Tuhan untuk kami, untuk masa depan kami yang penuh harapan. Terima kasih, terima kasih. Di ulang tahun yang ke-10 ini kami cuma bisa bersyukur pada Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa ada intervensi Tuhan dalam gereja kami. Ini semua karena Engkau Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, walaupun melalui online ini, kami mau bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Bapa, ampuni kami, kuduskan kami, layakan kami supaya kami bisa bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Bapa, berkati roti dan anggur ini yang akan kami pakai sebagai lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati kami semua Bapa, dan kami mau masuk dalam perjamuan yang kudus ini dengan mendatangkan berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang siap akan masuk dalam perjamuan kudus sama-sama katakan, amin, amin. Mari siap Bapak Ibu di rumah semua yang sudah siap roti dan anggur. Mari angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Oh Jesus, oh Jesus, thank you Lord. Makasih Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan saudara ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tinggi-tinggi cawan minuman ini di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bukankah cawan minuman yang sudah diberkati ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu telah memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita menyembah Dia, sembah Tuhan. Ucapkan terima kasih-Mu bagi Tuhan, naikkan terima kasih-Mu bagi Dia. Yesus terlalu baik dalam hidupku. Naikkan ucapan syukur-Mu. Masing-masing keluarga di rumah naikkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah. Oh Yesus, terima kasih. Kami puji. Terima kasih Bapa. Selamanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan Engkau sudah ada di dalam kami. Dan kami ada di dalam Engkau. Kau katakan 2000 tahun yang lalu, kalau kami sudah ada dalam Tuhan dan Tuhan ada, firman-Mu ada dalam kami, maka kami minta apa saja, itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan kami cuma mau satu Bapak, pagi hari ini yang kami mau dari Tuhan. Kami cuma mau sama seperti Yusuf. Ada penyertaan Tuhan di mana kami berada. Di masa-masa ini kami minta dari Tuhan, cuma ada penyertaan. Berkati kami semua Bapak. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Amin. 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 Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita dengan Bapak Ibu di rumah, di tempat ini, di ruangan saya ini sudah tersedia sangat sederhana, ya. Satu buah kue ulang tahun, bisa tolong disediakan kue ulang tahunnya, supaya untuk kita semua, walaupun sangat sederhana, bisa supaya Bapak Ibu di rumah juga bisa ikut serta. Ya, puji Tuhan. Silakan Yul. Shalom semuanya. Boleh yang berada di rumah lambaikan tangannya. Halo semuanya. 10 tahun bukan hal yang mudah untuk dilewati oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta dengan jemaat. Dan pagi hari ini sebagai simbol, sebelumnya kita akan melihat video di mana ada ucapan-ucapan dari para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Bapak Ibu boleh lihat. Dan kami mohon untuk kameranya di-on-kan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Kupang Baru, selamat ulang tahun yang ke-10. Saya senang bisa melihat bagaimana saudara mengalami pertumbuhan secara ilahi dalam perjalanan 10 tahun terakhir. Saya secara pribadi berdoa kiranya Tuhan tetap melanjutkan kasih setia kepada saudara sekalian, menolong saudara sekalian supaya pada akhirnya tetap mengalami pertumbuhan di dalam pemahaman akan kebenaran, juga
mengalami pertumbuhan di dalam hikmat, menjadi orang-orang atau pribadi atau bahkan komunitas orang percaya yang semakin mampu dan tajam untuk memilah dan memilih segala sesuatu, mengambil keputusan-keputusan benar dalam keseharian, supaya biarlah perjalanan kehidupan saudara sekalian sebagai sebuah komunitas orang percaya menjadi perjalanan yang tidak keluar dari trek atau jalur kebenaran. Kiranya saudara semua menghasilkan buah-buah yang berkualitas, sehingga kemanapun saudara pergi, di mana saja saudara semua berada, orang bisa melihat Kristus dengan sangat nyata melalui perkataan saudara, melalui buah berpikir saudara, atau bahkan melalui kelakuan yang saudara pertontonkan dalam tiap-tiap hari. Saya berdoa kiranya kasih karunia Tuhan menyertai saudara, sehingga pada akhirnya waktu Tuhan datang, Tuhan akan menemukan bahwa saudara sekalian adalah orang-orang percaya yang semakin mengakar di dalam kebenaran dan secara kontinu, secara sustain, berkesinambungan, menghasilkan buah-buah berkualitas yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan juga bisa dinikmati oleh sesama manusia. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy anniversary buat keluarga besar GBI Kupang Baru yang ke-10. Saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan membawa keluarga besar GBI Kupang Baru untuk semakin tajam dan semakin memahami kehendak Tuhan atas setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan terutama untuk kehidupan kota kita tercinta, Kota Kupang. Saya yakin kehadiran GBI Kupang Baru akan menjadi terang, menjadi garam, akan membawa perubahan yang sangat besar di kota tercinta Kupang. Sekali lagi selamat Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Frans, Ibu Rita, dan seluruh tim pengembalaan yang ada, Bapak Guyu, Bapak Thomas, dan beberapa rekan-rekan yang lain yang saya kenal. Tetap terus sehati, bersatu bersama-sama untuk membangun kerajaan Allah di Kota Kupang. Doa saya adalah akan lahir generasi yang baru, generasi yang akan siap untuk meneruskan apa yang telah dimulai oleh para pendahulunya. Akan lahir pemimpin-pemimpin muda yang akan memimpin gereja Tuhan untuk bisa membawa perubahan di Kota Kupang tercinta. So, sekali lagi selamat merayakan anniversary yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Ade Surya Tarigan mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Kupang Baru yang ke-10. Doa dan harapan saya, Tuhan terus memakai GBI Kupang Baru untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memuridkan setiap jemaat, sehingga semua jemaat boleh bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Dan Tuhan juga pakai GBI Kupang Baru untuk terus menjadi pelaksana kehendak Tuhan di Kota Kupang. Jemaat yang dikasihi Tuhan boleh terus bertumbuh, boleh terus unity dalam doa, dalam melaksanakan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui GBI Kupang Baru. Tuhan Yesus memberkati selalu. Salam sejahtera untuk GBI Kupang Baru. Sungguh tak terasa GBI Kupang Baru menginjak usia 10 tahun di bulan ini. Usia yang sudah cukup untuk menjadi gereja yang dewasa, di mana jemaatnya semakin bertumbuh dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Saya doakan GBI Kupang Baru senantiasa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga menjadi gereja yang berdampak di Kota Kupang, menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan selalu mengurapi Pak Dr. Frans dan Ibu beserta seluruh pengerja yang ada, sehingga dimampukan untuk menuntun jemaat yang Tuhan percayakan untuk GBI Kupang Baru. Sekali lagi, selamat ulang tahun GBI Kupang Baru. Tuhan Yesus memberkati. Untuk keluarga besar GBI Kupang Baru, kami turut berbahagia dengan ulang tahun yang ke-10. Selamat dan nikmatilah karya Tuhan yang akan semakin lebih dahsyat lagi. Bersiaplah menjadi gereja yang semakin besar dan gereja yang semakin berdampak bagi masyarakat. Bagi Pendeta Dr. Frans dan keluarga dan seluruh pengerja, Tuhan terus mengurapi Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Shalom, jemaat Tuhan GBI Kupang Baru. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 kepada seluruh pengerja, jemaat, dan secara khusus Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Frans, sahabat dan saudara saya. Saya berdoa di usia yang baru ini, Tuhan akan membawa Anda dalam dimensi yang baru,
dengan bobot kemuliaan Allah yang lebih besar, hikmat yang lebih tajam, pengurapan yang ganda, sehingga gereja Tuhan akan dibawa masuk di dalam kedewasaan yang seutuhnya, menuntaskan amanat agung, menjadi garam dan terang dunia, bahkan berkat atas seluruh Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Happy birthday and God bless you. Di momen ulang tahun Gereja Betel Indonesia Jemaat Kupang Baru yang ke-10 pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Gembala kami dan Ibu beserta anak-anak yang selalu menjadi orang tua bagi kami, selalu menjadi keluarga bagi kami. Dan harapan kami bahwa Bapak Ibu Gembala beserta anak-anak senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami ucapkan selamat ulang tahun GBI Kupang Baru yang ke-10. Doa kami, gereja tetap menjadi gereja yang kuat dan melakukan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Saya dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 buat GBI Kupang Baru. Tanpa terasa 10 tahun sudah kita berjalan bersama-sama di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Saya bersyukur buat Bapak Gembala dan Ibu yang memiliki hati yang sangat mengasihi Tuhan, mencintai jiwa-jiwa, dan bisa memimpin kami semua di dalam suatu tim yang kuat untuk melayani bersama-sama. Saya berharap di usia yang ke-10 ini, bagi seluruh pengerja, rekan-rekan seluruh pengerja, mari kita bergandengan tangan, kita mendukung Bapak dan Ibu Gembala, kita saling mengasihi, kita saling menopang, bahkan kita berlari bersama-sama mencapai rencana Allah, menggenapi rencana Allah di bumi tercinta ini. Di tengah-tengah kesulitan apapun, kita tetap percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 buat GBI Kupang Baru. Doa kami, GBI Kupang Baru menjadi gereja yang misioner, yang berdampak bagi kota, provinsi, dan negeri ini. Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati Gereja Kupang Baru. Amin. Selamat ulang tahun GBI Kupang Baru yang ke-10. Semoga tetap bertumbuh dan berkembang menjadi satu gereja yang disenangi dan diminati oleh umat dalam pelayanan kerohanian. Sukses selalu. Sukses selalu. Oke, baik. Terima kasih untuk para hamba Tuhan dan jemaat Tuhan atas ucapannya. Dan Bapak Ibu bisa melihat di tengah kita ada kue sebagai simbol di mana kita tidak bisa bertemu saat ini secara langsung, tapi kue yang di depan Bapak Gembala dan Ibu Gembala adalah bagaimana kita mengucap syukur, dan kita akan meniupnya secara bersamaan dalam hitungan ketiga. Tapi kita akan menyanyikan dulu lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 1, 2, 3. Iya. Selamat ulang tahun GBI Kupang Baru. Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh kasih reaksinya, boleh lambaikan tangan, boleh ucapkan selamat. Baru di mana saja berada, ini semua untuk kita, ini semua punya kita, bukan punya Bapak Gembala dan Ibu saja, tapi semua jemaat, ini semua punya kita. Selamat ulang tahun semuanya. Tanpa kalian kami tidak bisa apa-apa. Ini semua karena penyertaan Tuhan, karena bagaimana Tuhan turut bekerja bersama kita. Saya bangga punya jemaat yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih.
Ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekali lagi kita sudah ada di tahun yang ke-10 di musim pandemik ini, di mana kita masih terus mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Karena itu adalah untuk kebaikan kita. Kalau hari-hari ini masih ibadah masih dalam bentuk online, kita akan terus melakukan sesuai dengan aturan pemerintah. Bapak Ibu, fokus kita sekarang, semua jemaat Kupang Baru saya mau arahkan, fokus kita hanya untuk Tuhan. Ya. Masalah pandemik ada, iya. Kita harus menaati aturan-aturan untuk pandemik itu. Artinya pakai masker, harus jaga jarak, harus jangan berinteraksi dengan orang secara langsung, itu harus. Ya. Jangan ada dalam kerumunan, harus jaga stamina kita setiap hari, itu harus. Tapi bukan kita takut pada masalah itu. Fokus kita bukan pada masalah itu. Dengan hikmat dan pengetahuan yang Tuhan berikan, kita mencoba untuk mengatasi masalah itu. Fokus kita tetap pada Yesus. Dalam kondisi online kita akan terus memuji, menyembah Dia. Ya. Kul tetap jalan seperti biasa. Pemuritan lewat kom tetap jalan seperti biasa. Ada doa pagi tetap jalan seperti biasa. Semua akan tetap jalan seperti biasa walaupun dalam protokol kesehatan. Ya. Jadi saya terus mengajak jemaat Kupang Baru bahwa arah pandang kita jalan sama-sama di tracknya Tuhan, dan arah pandang kita hanya untuk Yesus. Kita tidak boleh lepas. Karena satu kelak nanti kita akan melihat, oh Tuhan sudah turut bekerja dari awal. Tuhan sudah kerja dari awal. Jangan biarkan dia tidur dalam bahtera keluarga kita. Ya. Fokus kita hanya untuk Tuhan. Untuk kegiatan-kegiatan, semua kegiatan-kegiatan gereja kita akan lakukan secara online. Karena itu yang dikehendaki oleh pemerintah. Kita harus bersama-sama pemerintah untuk memutuskan rantai penularan dari COVID-19. Fokus kita hanya untuk Tuhan. Dengan hikmat dan pengetahuan kita mencoba untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Saya kira itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak media. Tanpa anak-anak muda yang punya kreatif yang hebat-hebat ini ya. Ada Bobby, ada Piel, ada Roni, ada Yosua, ada Rio, ada Diana, ada Yulet. Mereka punya kreasi hari ini untuk sampai kita bisa seperti ini. Kita cuma bisa terima kasih Tuhan mengirim anak-anak yang hebat dalam hidup ini. Mereka ada tanpa pamrih. Kapan saja. Terkadang saya harus tegur, terkadang saya harus didik mereka dengan keras. Tapi mereka tidak pernah mundur. Tidak ada kata mundur yang ada dalam kehidupan mereka. Karena mereka sudah tahu nanti pada waktunya. Nanti waktu indahnya mereka akan lihat bahwa oh semuanya Tuhan sudah bekerja dari awal. Mereka akan jadi orang yang hebat karena ada didikan yang keras. Saya kira itu hari ini. Untuk jemaat Kupang Baru di mana saja berada, ayo kita jalan sama-sama bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan pujian ini bersama. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami ada di usia ke-10 ini hanya karena Tuhan, hanya campur tangan Tuhan. Hanya karena Tuhan turut bekerja bersama kami. Kami tidak tahu apa-apa, kami tidak punya apa-apa, tapi semuanya karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih hari ini untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami sudah lakukan. Biar Tuhan terus bekerja bersama kami. Terima kasih Bapak. Dan di akhir dari ibadah yang diberkati, walaupun lewat online ini Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk menerima semuanya itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kalau kami mau kembali dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, Engkau akan taruh berkat yang besar untuk kami semua. Mari anak-anak Tuhan di mana saja berada. Mari arahkan hati dan pikiran hanya untuk Tuhan Yesus. Lalu kembalilah dalam kehidupan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Biar kasih, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus akan terus mengikat, terus mempersatukan kita sampai Tuhan Yesus sendiri datang menjemput kita. Terimalah berkat yang besar ini hanya dalam satu nama, itu nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Wah.